Angin padang gurun berhembus perlahan, menyapu sebuah perkampungan tua yang hampir terlupakan sejarah. Di sana, seorang pria terbaring di ranjang kematiannya. Matanya sembab, wajahnya muram, dan bibirnya bergetar menahan sesal. Ia bukanlah orang alim, bahkan bukan orang baik. Seluruh penduduk mengenalnya sebagai pendosa. Seumur hidupnya jauh dari kebaikan, tenggelam dalam maksiat dan kelalaian. Tapi hari itu, ia mengatakan sesuatu yang membuat keluarganya gemetar. Jika aku mati, bakarlah jasadku, remukkan tulangku hingga menjadi abu, lalu tebarkan ke lautan dan sisanya ke udara. Anak-anaknya tersentak. Mengapa ayah? Ia menatap kosong ke langit lalu berkata dengan suara lirih, karena aku takut, sangat takut kepada Rabbku. Aku tak yakin bisa selamat dari azabnya. Orang-orang pun keheranan. Mereka tahu hidup pria ini tak banyak berisi kebaikan. Tapi kenapa justru di ujung ajal ia diliputi rasa takut yang begitu dalam? Ada yang mencibir, ada yang merenung. Namun tak seorang pun tahu bahwa permintaan aneh itu akan menjadi awal dari salah satu kisah paling menggugah dalam sejarah manusia. Sebuah kisah tentang ketakutan yang berubah menjadi sebab ampunan. Inilah kisah seorang pendosa besar yang takut kepada Rabb-Nya dengan ketakutan yang jujur, dan bagaimana Allah membuktikan bahwa rahmat-Nya lebih besar dari murka-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Ia bukan tokoh besar, tak ada gelar kehormatan di belakang namanya. Ia bukan ulama, bukan pula penguasa atau orang terpandang. Namanya pun nyaris tak dikenang. Hanya seorang lelaki sederhana dari umat terdahulu yang hidup jauh dari tuntunan para nabi. Dari hari ke hari, hidupnya hanya diisi oleh kesenangan dunia, makanan lezat, tawa kosong, maksiat demi maksiat yang tak pernah ia sesali. Ia tidak mengenal sholat. Puasa Ramadan baginya hanya beban. Zakat tak pernah ia keluarkan, karena harta yang ia miliki pun didapat dari jalan yang haram. Waktu hidupnya dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Bergelimang dalam dosa, ia tak pernah merasa bersalah. Hatinya kering, telinganya tuli terhadap peringatan. Namun sebagaimana manusia lainnya, usia pun menuntunnya pada titik akhir. Sakit keras datang menyerang tanpa permisi. Tubuhnya melemah, langkahnya lunglai, dan napasnya kian berat. Ia yang dulu gagah tertawa kini hanya bisa terbaring lemah, sendirian menatap langit-langit rumah dengan mata yang mulai redup. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Tangisan yang bukan karena sakit, bukan karena kehilangan harta, melainkan karena rasa takut yang mendalam. Takut akan apa yang menantinya setelah ruhnya keluar dari tubuh. Air matanya terus mengalir. Ia memanggil anak-anaknya dan berkata dalam suara serak yang nyaris tak terdengar, "Wahai anak-anakku, seluruh hidupku penuh dosa. Aku tak pernah tunduk kepada Allah. Aku tahu aku pantas dibakar, disiksa, dihancurkan di akhirat." Anak-anaknya terdiam. Mereka tahu siapa ayah mereka, tapi tak pernah mereka bayangkan bahwa penyesalan bisa datang sekuat ini menjelang maut. Wajah sang ayah kini berbeda. Matanya tak lagi liar seperti dulu. Wajahnya penuh kesedihan dan kehinaan. Ia mengulang-ulang kalimat yang sama. Aku takut kepada Rabbku. Aku tidak akan selamat. Aku tidak akan selamat." Getaran ketakutan itu begitu nyata. Tangannya gemetar saat memegang tangan anaknya. Tubuhnya mengejang saat mengingat azab yang mungkin menantinya. Tak ada amal yang bisa ia banggakan. Tak ada ibadah yang bisa ia andalkan. Tapi di saat-saat terakhir hidupnya, ia mempersembahkan sesuatu yang mungkin lebih besar dari semua itu. Rasa takut yang jujur kepada Allah. Dan rasa takut inilah yang akan menjadi pintu dari kisah luar biasa ini. Udara di rumah itu terasa berat. Isak tangis terdengar pelan dari sudut ruangan, sementara tubuh lelaki tua itu makin lemah. Matanya setengah terbuka,
napasnya tersengal. Anak-anaknya duduk di sekelilingnya. Tak ada satupun dari mereka yang tahu harus berkata apa. Sang ayah, sosok yang mereka kenal keras, jauh dari agama, kini menjadi lelaki rapuh yang menangis seperti anak kecil di ambang kematian. Tiba-tiba, dengan suara lirih namun tegas, ia mengangkat tangan dan berkata, "Wahai anak-anakku, dengarkan baik-baik wasiatku ini." Semua langsung menoleh. "Jika aku mati, bakarlah tubuhku hingga menjadi abu. Setelah itu, kumpulkan seluruh abuku dan sebarkanlah setengahnya ke laut dan setengahnya lagi ke udara." Tercengang. Anak-anaknya saling menatap penuh kebingungan. Wasiat itu begitu aneh, begitu di luar nalar. "Wahai ayah, mengapa harus seperti itu?" tanya salah satu dari mereka. Wajah sang ayah berubah pucat. Dengan mata yang berlinang dan bibir yang gemetar, ia menjawab, "Aku takut. Aku takut kepada Rabbku. Aku tahu, jika tubuhku utuh, Dia akan mengazabku dengan azab yang belum pernah dirasakan oleh siapapun." Ia berhenti sejenak. Matanya menatap ke langit-langit, seolah membayangkan panasnya neraka, kerasnya siksa, dan kedahsyatan hari kiamat. "Aku tahu aku telah berdosa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku selain hilangnya tubuhku dari muka bumi. Mungkin jika aku musnah, Allah tidak akan menemukanku lagi, dan aku bisa lolos dari azabnya." Kalimat itu terdengar seperti keputusasaan, namun di balik keputusasaan itu ada sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan yang tulus dan kejujuran seorang hamba yang sadar ia telah terlalu jauh dari Rabb-Nya. Anak-anaknya terdiam. Mereka tahu ini bukan sekadar wasiat. Ini adalah jeritan jiwa dari seorang lelaki yang untuk pertama kalinya merasa kecil di hadapan Tuhan. Dan meskipun wasiat itu bertentangan dengan kebiasaan, meskipun mereka sendiri belum mengerti mengapa, namun melihat air mata sang ayah, melihat ketakutan yang terpancar dari wajahnya, mereka tahu ini bukan gila, ini adalah rasa takut yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya. Tak ada lantunan doa panjang dari para ulama. Tak ada penguburan di tengah kerumunan kaum saleh. Hanya anak-anaknya yang menangis dalam diam, melaksanakan wasiat terakhir dari lelaki yang begitu takut pada Allah. Mereka membakar jasadnya sesuai perintah. Abunya dikumpulkan dalam 2 kantung. Yang satu dilemparkan ke tengah laut yang luas, yang satu lagi dilepaskan ke udara, terbang terbawa angin. Dan selesai, sudah. Seolah tak ada lagi yang tersisa dari seorang pendosa itu. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Karena sesungguhnya, Allah tidak pernah lupa. Lautan tak mampu menyembunyikan makhluknya. Angin pun tak bisa mengaburkan takdirnya. Satu hal yang tidak disadari oleh anak-anaknya dan bahkan oleh dirinya sendiri, rasa takut yang tulus adalah bentuk ibadah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadah yang tulus. Hari-hari berlalu, jasad lelaki itu telah lama menghilang. Tak ada lagi kuburannya, tak ada jejak tubuhnya. Hanya kenangan samar dan abunya yang telah menyatu dengan alam. Separuh tersapu ombak lautan yang tak bertepi, dan separuh lagi melayang di udara, hilang entah kemana. Anak-anaknya pun menjalani hidup seperti biasa. Namun di alam yang tidak terlihat oleh mata manusia, ada perintah yang menggetarkan seluruh semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, berfirman, "Wahai bumi, kumpulkan kembali apa yang telah aku ciptakan darimu. Wahai lautan dan angin, kembalikan bagian-bagian hambaku." Sekejap saja, tak ada yang dapat menolak perintah Rabbul Alamin. Abu yang tersebar di ombak dikumpulkan dari kedalamannya. Debu yang terbang di langit diturunkan kembali dari hembusan angin.
atom demi atom, butiran demi butiran, mereka saling mencari, saling mendekat, dan bersatu kembali. Daging dan darahnya tumbuh kembali, tulang-tulangnya tersusun sempurna. Matanya terbuka, dadanya bergetar, dan ia berdiri di hadapan Rabb-Nya. Hidup kembali. Di padang yang maha luas, di luar waktu dan ruang yang kita kenal, lelaki itu berdiri gemetar. Ia tidak tahu di mana dirinya. Yang ia tahu hanya satu. Ia kini berdiri di hadapan Allah. Lalu terdengarlah suara yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Suara yang memenuhi seluruh jagat raya. Suara yang membuat gunung hancur jika ditujukan kepadanya. Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan semua itu? Tubuhnya bergetar, lidahnya keluh. Ia tahu, ia bukan orang baik. Ia tahu, tidak ada amal yang bisa dibanggakan. Namun dengan suara parau, ia menjawab dengan kejujuran yang paling dalam. Karena aku takut kepadamu, wahai Rabbku. Sungguh, aku takut kepadamu. Tak ada dalih, tak ada pembelaan, hanya satu alasan, ketakutan yang tulus. Dan saat itulah seluruh semesta menyaksikan keajaiban rahmat Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh, aku telah mengampunimu karena rasa takutmu kepadaku. Malaikat terdiam, langit bersaksi, bumi menyambut keputusan itu. Seorang pendosa yang tidak memiliki amal kebajikan, yang seluruh hidupnya hanya berisi kelalaian, diampuni. Mengapa? Karena ia takut. Karena ia tahu bahwa Rabb-Nya maha dahsyat dalam siksa, namun juga maha luas dalam ampunan. Rasa takutnya bukan keputusasaan, tapi kesadaran bahwa Allah lah satu-satunya tempat kembali. Ia tak berkata, aku tidak pantas diampuni. Namun ia menangis sambil berkata, aku takut. Dan itulah yang menyelamatkannya. Satu rasa di hati yang mampu menghapus seluruh gunung dosa. Begitu agungnya rahmat Allah, hingga orang yang mencoba lari darinya dengan ketulusan, justru disambut dan dipeluk oleh ampunannya. Sejak hari itu, kisah ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hatinya masih keras, bahwa jangan pernah meremehkan rasa takut yang tulus kepada Allah. Karena kadang, yang menyelamatkan bukanlah amal-amal besar, namun linangan air mata di ujung usia dan doa lirih yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh takut kepada Rabb-Nya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kematian, bukan pula dongeng tentang keajaiban pembangkitan. Ini adalah cermin yang menyingkap siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Lelaki itu tak dikenal sebagai ulama. Ia bukan ahli ibadah. Namanya tak tercatat dalam sejarah para muhsinin. Tapi hari ini kita mengingatnya karena ketakutannya kepada Allah. Para ulama menafsirkan kisah ini dengan penuh penghayatan. Mereka berkata, tak ada yang menyelamatkan lelaki itu selain rasa takutnya yang jujur kepada Rabb-Nya. Ia tahu dosanya, ia tahu aibnya, tapi ia tidak sombong, tidak membela diri. Ia tidak menipu hatinya dengan berkata, Allah Maha Pengampun, tak perlu aku takut. Sebaliknya, ia memilih jujur kepada dirinya sendiri. Ia menangis karena sadar betapa kecil dirinya dan betapa besar azab yang Allah mampu timpakan. Namun justru dalam rasa takut yang dalam itulah, ia temukan sesuatu yang lebih dahsyat, rahmat Allah yang maha luas. Ketakutan itu bukan keputusasaan. Ia tidak berkata, Tuhan tidak akan mengampuni aku. Ia hanya takut dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketakutan itu adalah iman. Karena hanya orang yang beriman yang bisa takut kepada Tuhannya, meski hidupnya penuh dosa. Ketakutan itu membawa harapan. Karena ia tahu, selama ia masih bisa menangis dan mengaku salah, Allah takkan pernah menutup pintu ampunannya. Rasulullah bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat salah seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang
yang menemukan kembali unta kendaraannya yang hilang di padang pasir. Maka jangan pernah remehkan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Jangan pernah remehkan detik-detik perenungan di tengah malam saat kita merasa kotor, hina, dan penuh dosa. Karena bisa jadi, di sanalah jalan ampunan dimulai. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya dengan hati penuh rasa takut dan harap. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba akan selamat selama ia berjalan menuju Allah dengan dua sayap, rasa takut dan harapan. Jika salah satu patah, ia tak akan sampai. Maka wahai saudaraku, jika hari ini engkau merasa banyak dosa, jika engkau merasa terlalu kotor untuk kembali kepadanya, ingatlah kisah lelaki ini yang tak punya amal apapun, tapi diselamatkan oleh rasa takutnya yang jujur. Karena Allah tidak mencari kesempurnaan, Allah mencari hati yang sadar dan jiwa yang takut kehilangannya. Rahmatnya lebih luas dari lautan, ampunannya lebih dalam dari jurang dosa terkelam. Dan ketahuilah, selama engkau masih hidup, Allah masih menunggumu untuk pulang. Bayangkan, seseorang yang hidup dalam dosa sepanjang umurnya tak pernah mencatat satu amal pun yang bisa dibanggakan. Namun ia diselamatkan bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena hatinya takut kepada Allah. Ia takut karena ia mengenal siapa Tuhannya. Ia takut karena sadar betapa kotor dirinya. Dan Allah yang Maha mengetahui isi hati mengangkat rasa takut itu sebagai alasan untuk mengampuni. Inilah keajaiban rahmat ilahi. Ketika manusia tak mampu memberi apa-apa, Allah tetap bisa memberi ampunan yang sempurna hanya karena sebutir ketulusan dalam hati. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku telah mengampunimu karena engkau takut kepadaku. Maka jangan pernah remehkan rasa takut kepada Allah, karena justru dari situlah harapan bermula, dari situlah taubat tumbuh, dari situlah cinta kepada Allah akan menyala. Bila hidupmu pernah gelap, bila dosamu terasa menyesakkan, maka menangislah di hadapannya. Katakan pada Allah, aku takut kepadamu, ya Rob, dan yakinlah, Allah tidak akan menolak hamba yang datang kepadanya dengan air mata dan ketulusan, karena cintanya melebihi murkanya, dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk rahmat Allah jika engkau datang kepadanya dengan hati yang takut dan tulus. Tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Tekan like jika kisah ini menginspirasimu. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.